Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aika Rina Sari dengan NIM 12470500085. Hari ini saya akan memberikan review tentang Sirah Nabawiyah mengenai perjalanan Rasulullah yang agung. Nah, ini tuh karyanya akan saya penulisnya adalah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan rinciannya penerbitnya itu Darul Haq. Kemudian ukuran bukunya 16 kali 24 cm, halamannya 672, sampulnya hardcover, berat pengiriman 1.200 gram dan harganya 140.000. Tetapi saya membacanya dari PDF dan jumlah halamannya masih tetap sama kok. Jadi teman-teman, Sirah Nabawiyah ini tuh merupakan tentang perjalanan Nabi. Nah, penulisnya itu yaitu Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis buku ini menggunakan kronologis yang lengkap, riwayat-riwayatnya jelas dan juga menyusun. Jadi dari awal sebelum kelahiran Nabi hingga Nabi wafat itu dengan sistematis. Oke, pada bagian pertama itu adalah masa Arab sebelum adanya Islam. Jadi Arab pra-Islam. Nah, kondisi Arab saat itu tuh bisa dibilang hidup dalam masa jahiliyah. Kenapa? Karena kehidupan sosialnya tuh banyak banget menyembah berhala, terus ada perang antar suku, terus banyak ketimpangan sosial, dan yang paling saya highlight itu tuh perempuan tuh sangat ditindas. Jadi derajatnya tidak sama dengan laki-laki, sangat patriarki. Dan juga kayak kalau melahirkan bayi perempuan tuh dianggap aib, sehingga bayi perempuan tuh banyak dikubur. Saya sebagai perempuan merasa sangat miris dengan kehidupan Arab sebelum adanya Islam, karena saya bayangkan jika tidak ada Islam, mungkin saat ini saya bisa saja tidak bisa lahir atau mungkin tidak bisa berpendidikan seperti sekarang gitu. Tetapi waktu sebelum adanya Islam tuh Arab juga sudah ada kelebihan lah, yaitu di bidang sastra. Jadi mereka tuh suka berpuisi, namanya syair, dan juga mereka tuh dalam hafalannya dan sastra dan bahasanya tuh sangat-sangat bagus begitu. Selanjutnya ke masa kelahiran Nabi. Jadi Nabi ini lahir dari keluarga yang mulia, yaitu Bani Hashim dari suku Quraisy. Nah, beliau ini lahir di Mekah pada tahun Gajah. Namun ayahnya meninggal, yaitu ayahnya Nabi Muhammad itu Abdullah, meninggal ketika Nabi Muhammad sedang berada dalam kandungan. Dan ibunya meninggal, yaitu Siti Aminah, wafat ketika usia Rasulullah 6 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad tuh diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang kemudian diasuh setelah Abdul Muthalib wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, sejak kecil Nabi ini dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik, jujur, dan juga dia nih maksudnya beliau ini jauh dari kebiasaan penduduk Arab, yaitu yang jahiliyah. Jadi banyak misalnya penduduk Arab tuh banyaknya yang suka mencuri, suka berbohong kayak gitu. Tetapi Rasulullah ini sejak kecil memang sudah sangat kontra. Dia baik, dia jujur, dan juga Masya Allah banget. Selanjutnya di masa remaja atau masa muda Nabi, mungkin seumuran saya ya, 20 tahunan. Jadi Nabi ini sejak remaja dia sudah menjadi penggembala, dan juga dia ikut berdagang, Dan saat berdagang atau menggembala, kejujuran dan amanahnya Nabi itu sangat disohor oleh orang-orang, sehingga Nabi mendapat julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Bayangkan pada zaman dahulu susah banget mendapatkan orang yang jujur dan bisa dipercaya, tetapi ada seseorang yang sangat-sangat bisa dipercaya sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin gitu. Nah, kemudian pada usia 25 tahun Nabi ini menikah dengan Siti Khadijah, yaitu wanita mulia yang kelak menjadi istri Nabi dan juga menjadi salah satu orang yang sangat mendukung dakwah dan penyebaran Islam.
Nah, bab selanjutnya itu adalah tentang turunnya wahyu dan awalnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad ini pertama kali dapat wahyu pada usia 40 tahun. Dan beliau tuh mendapat wahyu pertamanya di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Teman-teman semua pasti pada tahu kan wahyu pertamanya itu apa? Nah, wahyu pertamanya itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu adalah perintah membaca. Yang isi wahyunya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, isinya tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya tuh membacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, padahal kan Nabi Muhammad tuh tidak bisa menulis ya, dan ini disuruh membaca. Ternyata itu adalah banyak kaitannya dengan masa kita sekarang, dan itu biasanya dibahasnya di mata kuliah lain ya. Ini adalah tentang sejarahnya. Nah, fase awal kenabian Nabi Muhammad ini, dakwah tuh dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui mulut ke mulut dari sahabat-sahabat terdekat dulu kayak gitu. Gak mungkin langsung terang-terangan. Tetapi setelah 3 tahun melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya dakwah dilakukan secara terang-terangan, yang kemudian sudah teman-teman tahu ya, mendapat penentangan keras dari kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy itu menolak ajaran Islam, maka lanjut ke bab selanjutnya, itu tantangan dan tekanan di Mekah. Nah, kaum Quraisy ini menolak ajaran Islam karena dianggap mengancam tradisi, kekuasaan, dan ekonomi mereka. Mereka tidak mau gitu. Mereka kan memang sudah habitatnya seperti itu, tiba-tiba datang sebuah kebaikan, dan kebaikan itu tidak serta-merta mereka terima gitu. Mereka malah menolak. Karena kenapa menolak? Sebenarnya kalau dari secara logika, Islam itu datang untuk memperbaiki kebiasaan mereka yang buruk, tetapi mereka ini tidak merasa buruk kan. Mereka karena masa jahiliyah, jadi tidak merasa bahwa perbuatannya itu buruk. Nah, Islam datang dengan posisi sangat kontra gitu. Isi-isi ajaran Islam tuh kontra isi-isi dakwah Nabi Muhammad itu sangat kontra sekali dengan kelakuan mereka. Ya pastilah mereka menolak seperti itu, dan itu benar-benar menekan Nabi dan sahabat-sahabat. Mereka tuh banyak banget tekanan, mulai dari ejekan, terus boikot ekonomi, terus hingga penyiksaan fisik. Ya teman-teman tahu ya, Bilal itu ditimpa batu yang begitu besar di dadanya hanya karena dia masuk Islam gitu. Nah, karena tekanan-tekanan tersebut yang terjadi di Mekah, akhirnya Rasul diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, peristiwa hijrah ke Madinah ini menjadi titik balik dari sejarah Islam, karena sebagai awal penanggalan Hijriyah di Madinah. Di Madinah, Nabi membangun masjid sebagai pusat ibadah dan sosial. Dia juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Selanjutnya menyusun Piagam Madinah untuk mengatur kehidupan tatanan sosial atau multikultural yang adil gitu. Nah, setelah hijrah, umat Islam mengalami ancaman militer. Maka di sini terjadilah beberapa peperangan yang penting seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan juga Perang Khandaq. Di setiap perang, Nabi ini menunjukkan kepemimpinan dan strategi yang bagus. Saya tuh mohon maaf ya lupa judul perangnya apa, nama perangnya apa, tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad tuh pernah membuat parit yang musuh-musuh tuh kayak, padahal jumlah pasukan Islam sama pasukan musuh tuh sangat beda gitu. Pasukan musuh banyak banget, Islam sedikit pasukannya waktu itu, karena yang masuk Islam kan baru sedikit. Nah, tetapi karena strategi Nabi Muhammad, yaitu membangun parit di sekitarnya, dan tentara-tentara itu sangat kebingungan, sehingga tentara-tentara musuh ya sangat kebingungan, sehingga mereka pada jatuh di parit. Itu strategi yang sangat luar biasa. Keren kan? Oh iya, FYI, peperangan ini tuh bukan dilakukan untuk perang yang hanya emosi, bukan hanya untuk perang yang perang yang mendahulukan emosi gitu, bukan. Tapi ini tuh untuk mempertahankan Islam, karena
ya sebenarnya musuh duluan gitu yang ngajak perang. Kayak cara ngajak perangnya tuh misalnya membunuh utusan, kan kayak gitu sangat sangat jelek sekali. Nah, selanjutnya ini adalah puncak kemenangan Islam. Jadi kemenangan Islam ini terjadi pada peristiwa Fatuh Makkah. Nah, akhirnya Nabi memasuki Mekah dengan penuh kerendahan hati dan memberikan amnesti umum kepada musuh-musuhnya. Berhala-berhala semuanya dihancurkan dan masyarakat Mekah berbondong-bondong untuk memasuki Islam. Nah, dari situ Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini tuh sedih banget. Saya pernah membaca tentang buku tentang perang Islam. Saya mohon maaf sekali lupa judulnya. Saya pernah membaca tentang Salahuddin Al-Ayyub. Nah, ini tuh membahas tentang ada wafatnya Nabi Muhammad. Bukan Salahuddin, mohon maaf, tapi Zaid bin Haritsah. Usama bin Zaid bin Haritsah. Nah, itu tuh ada tentang wafatnya Nabi, dan wafatnya Nabi tuh beliau sakit dulu, terus kemudian sehat. Nah, setelah sehat tuh tiba-tiba meninggal. Dan Nabi Muhammad itu menyampaikan khutbah sebelum meninggal, yang berisi pesan-pesan penting tentang persaudaraan, keadilan, dan kesempurnaan agama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu meninggal setelah Islam disempurnakan, setelah ayat Al-Quran sudah sepenuhnya turun. Dan Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup manusia. Gitu. Jadi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan gambaran lengkap dari mulai sebelum lahirnya Nabi hingga wafatnya Nabi. Itu juga sebagai kita pelajari bahwa keteladanan Nabi itu bisa kita ikuti sebagai pemimpin, sebagai pendidik, sebagai mahasiswa yang sedang dididik. Dan intinya segala akhlak mulia Rasulullah SAW itu tuh bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Insya Allah menjadi amal ibadah. Nah, kisah ini Sirah Nabawiyah ini menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak sekali kata-kata yang masih susah diucapkan, salah pengucapan, dan juga ada beberapa hal yang di luar topik. Saya mohon maaf. Untuk selebihnya saya berterima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video saya, dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.